Selamat sore pemirsa, Kabar Merah Putih kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar penting dan menarik seputar kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Saya Shena Damayana akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto menerima undangan untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT G7 tahun 2025 di Kananaskis, Alberta, Kanada yang akan berlangsung pertengahan Juni ini. Selain melalui undangan resmi tertulis, undangan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk hadir sebagai tamu kehormatan di KTT G7 juga disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, melalui sambungan telepon. Dalam perbincangan itu lewat telepon, Mark Carney turut memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo dan berharap Prabowo hadir di KTT G7. Situs resmi Sekretariat Kabinet menulis undangan kepada Indonesia sebagai tamu kehormatan mencerminkan pengakuan internasional terhadap posisi strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bangsa Indonesia agar tidak menjadi bangsa yang sombong. Prabowo mengatakan ilmu bangsa Indonesia adalah ilmu padi yang makin berisi, makin menunduk. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi target swasembada pangan yang terus dilakukan jajarannya. Dalam panen raya jagung serentak di Desa Bange, Kecamatan Sangau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, 5 Juni lalu, Prabowo memuji kerja keras jajarannya dalam mencapai target dalam produksi beras. Namun di tengah keberhasilan tersebut, Prabowo mengingatkan agar bangsa Indonesia tidak menjadi bangsa yang sombong. Menurutnya, kesombongan akan membuat tidak beruntung. Kepala negara pun mengingatkan ilmu bangsa Indonesia yaitu ilmu padi yang makin berisi makin menunduk, makin kuat, makin sopan, dan sopan tidak berarti lemah. Jadi saudara-saudara, kalau ilmu bangsa Indonesia itu adalah ilmu padi, makin berisi makin menunduk, makin kuat, makin sopan. Sopan tidak berarti lemah. Semakin kita merasa dirinya benar, semakin kita sopan. Semakin kita berhasil, semakin diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa, semakin bersyukur. Semakin dikasih kesulitan, semakin berjuang. Tidak putus asa, tidak berpikir negatif, tidak mudah menyerah, tidak mudah cengeng menangis, tidak mudah menjelek-jelekin bangsa sendiri, tidak mudah menjelek-jelekin saudara kita sendiri. Ini kunci keberhasilan dan kebangkitan suatu bangsa. Dalam panen raya jagung itu, Presiden mengatakan ada peningkatan produksi jagung nasional sebesar 48%. Presiden meminta Kementerian Pertanian untuk mempercepat swasembada jagung agar Indonesia bisa menyetop impor jagung tahun depan. Tim TV One mengabarkan. Pada Idul Adha tahun ini, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 985 sapi kurban untuk masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Dan berikut proses pemotongannya di berbagai daerah. Sapi kurban Presiden Prabowo Subianto telah dipotong di Masjid Istiqlal Jakarta pada Sabtu pagi. Sapi bernama Brawijaya berbobot 1,25 ton. Sapi ini jenis limosin dan setelah dipotong, dagingnya diolah menjadi makan bergizi gratis untuk 2.000 anak yatim asal Jabodetabek.
Ribuan anak yatim tersebut menerima daging kurban olahan dari Presiden Prabowo di Masjid Istiqlal Jakarta pada Minggu 8 Juni 2025. Blembo, sapi seberat 1,1 ton pemberian dari Presiden Prabowo Subianto disembelih di Masjid Dharma Wanita Baitur Rahman, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukti, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sapi ini jenis simental. Panitia membagikan 600 kupon daging kepada masyarakat sekitar. Di wilayah Sumatera Selatan, Presiden Prabowo total menyerahkan hewan kurban sebanyak 18 ekor sapi. Masjid Agung Keraton Surakarta menerima sumbangan hewan kurban Presiden RI Prabowo Subianto. Di Surakarta, Presiden Prabowo berkurban sapi jenis simental dengan berat 1.019 kg. Dengan sumbangan daging kurban ini, diharapkan masyarakat Solo yang membutuhkan dapat ikut merayakan Hari Raya Idul Adha. Sementara di Blitar, Jawa Timur, sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto disembelih oleh panitia kurban di Masjid Agung Miftahul Jannah, Wulingi, Blitar. Sapi tersebut peranakan jenis limosin dengan bobot 970 kg. Presiden Prabowo membeli sapi ini dengan harga Rp125 juta dan dagingnya diberikan kepada 1.300 warga Blitar. Tim TV One mengabarkan. Dalam rangka perayaan Idul Adha, Masjid Istiqlal menyelenggarakan acara makan siang bersama anak yatim. Nasi kotak dengan lauk olahan daging sapi kurban dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming disiapkan bagi sekitar 2.000 anak yatim dan pendampingnya. Masjid Istiqlal menggelar makan bersama anak yatim dari daging kurban sapi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Makanan yang didapat juga cukup bervariasi, mulai dari daging sapi yang diolah menjadi rendang dan semur, juga ada sayur, buah, serta dilengkapi dengan susu. Tak hanya itu, anak-anak juga mendapatkan souvenir atau bingkisan yang berisi buku tulis, alat tulis, serta berbagai macam makanan kecil. Mungkin boleh dikasih lihat nggak sih makan dapatnya apa aja nih? Nah, ini mungkin boleh dibuka. Ada apa aja nih? Ada rendang, pisang, capcay, daging cincang sama semur balado, sambal balado, kentang balado. masih makan bergizi ya berarti ya, masih makan bergizi. Lengkap ya berarti ya, semuanya terpenuhi. Terus selain makan nasi dan kawan-kawannya ini ada dapat apa lagi nggak tadi? Snack gitu, roti, minuman, sama susu. Sama ada buku tulis sama pulpen, tempat pensil gitu. Jadi lengkap ya harusnya semuanya ya, oke buat ke depannya. Buat anak sekolah bagus. Ada puluhan panti asuhan sekitar 2.000 anak yatim dan pendamping menghadiri makan siang bergizi di Istiqlal ini. Acara ini merupakan kerjasama Masjid Istiqlal dan Kementerian Agama. Dari Jakarta, Yosepin Kezia, Ziko Fernando, TV One mengabarkan. Daging sapi kurban Presiden Prabowo dinikmati oleh warga wilayah terpencil di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Wilayah Dukuh Gondang Legi dipilih karena masih banyak warga tak mampu. Untuk mencapai wilayah ini, sapi jumbo bernama Si Gemplo ini menempuh perjalanan 2,5 jam melewati Kabupaten Boyolali. Setelah dipotong, daging sapi dibagikan kepada 200 kepala keluarga.
Pemirsa, Wakil Kepala Staf Kepresidenan bersama Wakil Menteri Sosial meninjau persiapan sekolah rakyat di Kota Bekasi, Jawa Barat. Sekolah rakyat tersebut untuk jenjang SMA dan dipastikan siap pada tahun ajaran baru 2025. Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari bersama Wamensos Agus Jabo Priyono meninjau lokasi program nasional sekolah rakyat yang berlokasi di Sentra Terpadu Pelayanan Pangudi Luhur STPL milik Kemensos di Jalan Joyo Martono, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Muhammad Kodari meninjau mulai dari klinik hingga rumah susun. Sekolah rakyat ini siap digunakan pada Juli mendatang untuk jenjang SMA dengan pertimbangan banyaknya warga yang putus sekolah setelah menyelesaikan sekolah menengah pertama. Nantinya sekolah rakyat tersebut mampu menampung 180 siswa terbagi dalam 9 rombongan belajar dengan masing-masing rombongan belajar sebanyak 20 siswa. Inilah wujud nyata dari keberpihakan pemerintah terhadap warganya yang kurang beruntung. Jadi negara itu hadir, saya kira pada hari ini ya kalau kita lihat teman-teman ini bentuk dari kehadiran negara. Orang-orang yang kurang mampu, yang tersisihkan ya, itu yang ditangani oleh Kemensos dan rasanya luar biasa melihat tempat ini bagus, bersih, tertata dengan baik, fasilitasnya juga sangat-sangat lengkap ya. Sementara di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan pemerintah menyiapkan 100 sekolah rakyat di berbagai daerah dan dibuka untuk tahun ajaran 2025. Perintah Pak Presiden ke Kemensos, tahun ini kan kita harus membuka 100 sekolah rakyat, ya kan? Dan di tahun ajaran baru bulan Juli nanti, 100 titik ini sudah bisa buka siswa, ya. Nah, kan itu tidak mungkin kita bangun dari awal, dari lahan, maka kemudian kita mengasesmen ya aset-aset Kemensos yang bisa dipakai untuk sekolah rakyat yang rencananya akan dibuka bulan Juli. Sekolah rakyat dikhususkan untuk rakyat miskin. Nantinya peserta didik akan mengikuti model sekolah asrama. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau lokasi tenda pengungsian korban kebakaran Kampung Rawa Indah, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Pramono meminta kepala dinas terkait di lingkungan Pemprov Jakarta untuk turun tangan membantu penyintas kebakaran. Gubernur Jakarta Pramono Anung didampingi Wali Kota Jakarta Utara meninjau tenda-tenda pengungsian korban kebakaran yang berada di Jalan Duta Harapan Indah, Penjaringan, Jakarta Utara. Sejumlah bangunan mulai dari posko kesehatan, pendidikan hingga pasokan air bersih turut didirikan untuk membantu penyintas kebakaran yang berjumlah 1.900 jiwa di tenda pengungsian saat ini. Pramono meminta kepada kepala dinas yang berada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk turun langsung membantu para korban kebakaran, di antaranya membantu mengurus surat-surat berharga warga yang terbakar. Bagi keluarga atau korban yang ijazahnya, KTP-nya, ataupun apa yang terbakar, saya minta untuk segera dibuatkan, diselesaikan. Karena mumpung ini masih pada waktu yang cukup dekat sehingga datanya ada, dengan demikian mudah-mudahan ini akan bisa menolong semua yang ada di tempat pengungsian ini. Sementara tadi setelah saya keliling memang ada keluhan kecil-kecil. Kalau untuk urusan makanan, minuman, kesehatan nggak ada masalah. Hanya memang karena panas mereka meminta misalnya kipas angin. Sebelumnya, kebakaran yang melanda permukiman warga di Kampung Rawa Indah pada Jumat kemarin membuat 800 kepala keluarga dan 3.200 jiwa terdampak. Besarnya si jago merah saat peristiwa kebakaran terjadi, sedikitnya melahap 485 rumah warga. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi pengungsian kebakaran Kapuk Muara, kita terhubung dengan reporter TV One Vanessa Liu. Vanessa, bagaimana situasi terkini di sana?
Ya, selamat siang Shena dan juga pemirsa. Untuk saat ini sendiri di lokasi pengungsian, luar biasa sekali bantuan yang didapatkan untuk para korban yang mengalami kebakaran 3 hari lalu. Di mana kemarin warga sempat mengeluhkan kurangnya tenda untuk menampung banyaknya masyarakat yang perlu mengungsi, serta kurangnya air bersih hingga bantuan-bantuan medis. Namun bisa dilihat di sini sudah banyak sekali bantuan yang datangnya pesat jika dibandingkan dengan beberapa hari lalu. Sudah ada banyak tenda yang ditambahkan, sudah ada banyak toilet portable untuk warga, untuk keperluannya, dan juga sudah semakin banyak bantuan logistik seperti sembako yang diberikan. Untuk mengetahui lebih banyak bantuan seperti apa saja yang diterima oleh para korban, saat ini kami sudah menghadirkan salah satu staf pengelola logistik, yaitu Mas Angga. Selamat siang Mas Angga. Siang. Mas Angga, boleh kita tahu bantuan apa saja yang diterima oleh warga di sini? Untuk saat ini yaitu bantuan yang masuk berupa beras, sembako segala macam, terus ada Indomie, ada air minum, sama makanan siap saji juga dari Dinsos, dan kita disupport langsung oleh Bapak Lurah, Bapak RW, dan Pak Wali, dan Pak Camat juga. Berarti banyak sekali sumber yang memberikan bantuan ini ya Mas. Kira-kira apakah masih ada yang dibutuhkan oleh warga yang belum tersalurkan? Kalau untuk saat ini, untuk yang anak-anak ya, tahu balita segala macam, balita kurang kayak misalkan peralatan mandi, terus kayak obat-obatan balita juga, itu kurang kita masih. Lalu Mas, kira-kira bantuan ini apakah akan diberikan secara terus-menerus untuk para korban? Kalau untuk bantuan akan terus-menerus ya. Jadi kan ini 3 hari dalam tendanya. Terus ada penambahan hari, nanti akan terus datang bantuan-bantuan dari wilayah setempat atau dari luar. Kalau untuk makanan sendiri nih Mas, berhubung warga di sini kan sangat banyak jumlahnya ya Mas. Bagaimana sih sistem distribusi makanan ini Mas, seperti apa? Apakah diberikan sehari 2 kali, 3 kali, seperti apa proses pembagiannya? Untuk proses pembagian makanannya dari Dinsos itu makan pagi disediakan 2.500 nasi kotak, siang juga 2.500, dan makan sore juga 2.500. Dan itu dibagikan ke tenda, dari masing-masing tenda itu ada beberapa kakak dan beberapa jiwa, dan itu ada datanya di teman-teman kami dan akan dibagikan sesuai dengan yang dibutuhkan di tenda. Selanjutnya mengenai cuaca nih Mas, kemarin kan sempat matahari terik sekali ya Mas, dan warga itu semua kepanasan. Tapi untuk saat ini cuaca mulai mendung dan kita mengantisipasi hujan Mas. Bagaimana kalau nanti terjadinya hujan, berhubung di sini masih tanah ya Mas? Apakah akan ada cara tertentu agar warga tetap aman di sini walaupun jika hujan nanti? Untuk saat ini paling kalau hujan mereka pada masuk ke tenda masing-masing. Itu aja. Terima kasih ya Mas Angga. Ya pemirsa, demikianlah beberapa contoh bantuan yang telah diterima oleh para korban kebakaran di Kampung Rawa Indah. Walaupun warga sempat kehilangan barang-barang berharganya serta rumah tempat tinggalnya, namun diharapkan dari bantuan ini kehidupan warga tetap dapat berjalan secara normal serta berangsur-angsur membaik. Demikian Shena dan juga pemirsa, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Vanessa Liu langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia tinjau area pertambangan Pulau GAG, Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kunjungan ini sebagai upaya observasi dari aktivitas dan regulasi tambang nikel yang sedang dihentikan sementara. Bahlil Lahadalia, Menteri SDM mengunjungi area pertambangan nikel di Pulau GAG, Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kunjungan Bahlil ditemani Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, sekaligus merespon adanya dugaan pengrusakan lingkungan akibat penambangan serta perizinan eksploitasi yang dilakukan PT GAG Nikel. Bahlil menilai kondisi areal pertambangan melebihi ekspektasinya. Tidak hanya proses produksi yang memperhatikan keberlanjutan sekitar, namun juga reklamasi pasca penambangan hasil bumi. Datang ke sini untuk mengecek langsung aja kepada seluruh masyarakat, dan teman-teman kan sudah lihat dan saya melihat secara objektif apa sebenarnya yang terjadi, dan hasilnya nanti dicek oleh tim saya.
Selain observasi darat, ia juga melakukan peninjauan Pulau Gak melalui helikopter ke beberapa gugusan pulau di perairan Raja Ampat, seperti Pulau Konservasi PI Nemo yang berjarak 40 km dari wilayah tambang. Dari Pulau Gak, Papua Barat Daya, Brilian Syaheran, TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nur Rafiq menyatakan tim dari Gakum Kementerian Lingkungan Hidup telah mengunjungi lokasi-lokasi penambangan nikel di kawasan Raja Ampat. Menurut Hanif, tim dari Gakum mendapati salah satu perusahaan yang belum memiliki manajemen lingkungan yang baik dalam kegiatan menambang di Pulau Manuran. Yang dilakukan pemantauan oleh teman-teman di lapangan, jadi mulai memang kelihatannya pelaksanaan kegiatan tambang nikel di PT GAK ini oleh PT GN ini relatif memenuhi kaidah-kaidah tata lingkungan. Artinya bahwa tingkat pencemaran yang nampak oleh mata itu hampir tidak terlalu serius. Artinya kalaupun ada gejala ketidaktaatannya lebih ke minor-minor saja. Tetapi ini dari pandangan mata tentu masih perlu dilakukan kajian-kajian mendalam karena tentu sedimentasi itu sudah menutupi ini permukaan koral. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Jadi sudah saya sampaikan bahwa secara umum semua pulau ini dikelilingi oleh koral. Pada saat dilakukan pengawasan memang ada kejadian settling pond yang jebol dan ini memang menimbulkan pencemaran lingkungan, kekeruan dengan pantai yang cukup tinggi dan ini tentu ada konsekuensi yang harus ditanggungjawabkan oleh perusahaan tersebut. Jadi terlihat memang berbeda dengan PT yang satunya. PT yang ini memang agak beberapa penanganan lingkungannya agak perlu ditingkatkan ya. Jadi termasuk manajemen lingkungannya belum dia miliki sehingga kondisi lingkungannya tidak terlalu baik untuk yang berada di PT ASP ini di Pulau Manuran. Jadi Pulau Manuran ini pulau yang ada di atas tadi, di bagian utara dari kepulauan yang gede, Wagyu, ini posisinya seperti ini. Jadi ini sudah dikasih juga, sudah diberikan papan penyegelan oleh dari teman-teman penegakan hukum. Next. Pemirsa, keindahan Raja Ampat, Mutiara Timur Indonesia kini menjadi sorotan. Bukan hanya pesonanya yang memukau, namun belakangan muncul protes aktivitas tambang yang dinilai memicu kerusakan lingkungan. TV One berkesempatan melihat kondisi Raja Ampat lewat pantauan udara. Dalam perjalanan hingga tiba di Pulau GAG, jurnalis TV One Brilian Syaheran menemukan fakta menarik. Ya, baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan rombongan dari tim SDM dan juga beberapa instansi seperti dari Antam, kemudian dari PT GAK juga. Yang kemudian sekarang ini kita akan melakukan tinjauan secara langsung ke Pulau GAK dan juga gugusan-gugusan pulau-pulau yang memang menjadi tempat pertambangan di Kabupaten Raja Ampat. Dan nanti kurang lebih perjalanan itu akan sekitar 45 menit dan kita lihat lagi bagaimana observasi dari atas karena ini cukup intens karena ini memang sudah ditunggu-tunggu dan melihat juga belakangan ini sempat terjadi beberapa informasi yang viral juga dan mari kita lihat bagaimana fakta lapangan yang terjadi. Tim TV One mendapatkan kesempatan untuk melihat lebih dekat bagaimana kondisi Raja Ampat melalui pantauan udara. Posisi sekarang semua sudah siap menggunakan sabuk pengaman dan kita sudah sebentar lagi take off dan ini sudah dipenuhi dengan orang-orang yang memang nantinya akan melihat secara langsung, memantau secara langsung bagaimana dari proses lokasi pertambangan di Kabupaten Raja Ampat itu sendiri. Di depan paling ujung sudah ada Menteri ESDM, kemudian ada juga dari perwakilan PT GAK dan juga ada dari perwakilan pemerintahan begitu ya. Dan juga di samping saya ada dari Dirut Antam dan juga masih ada perwakilan lainnya. Jadi sampai belakang totalnya ada 10 sampai dengan 11 begitu. Orang yang nantinya ikut menyaksikan dan juga memantau secara langsung. Setelah lepas landas, kami pun dapat melihat bentangan hutan hijau yang berada di Raja Ampat. Sekarang posisi kita sudah berada di atas ketinggian kurang lebih 100 meter di atas permukaan tanah dan juga ini posisi kita bisa melihat dari dinding, dari jendela ini kita melihat hutan Papua yang memang
Di kota Sorong ini itu masih terbentang luas sekali pepohonan, hutannya juga, dan dari sini juga kita bisa melihat bahwa terdapat laut lepas di situ, dan kita bisa melihat bahwa banyak sekali gugusan-gugusan yang terletak di sekitaran dari pulau utama Papua, Provinsi Papua Barat Daya ini. Dan kita akan menuju ke arah barat laut atau barat daya nanti untuk menuju dari kota Sorong ke Pulau Gak dan juga gugusan-gugusan yang ada di sekitarnya begitu. Perjalanan ditempuh sekitar 1 jam dari kota Sorong menggunakan helikopter. Pulau Gak terletak sejauh 150 km dari bibir pantai kota Sorong. Setelah tiba, rombongan Menteri SDM pun disambut hangat oleh warga yang tinggal di sini. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Pak. Hairul. Mas Hairul. Ini antusiasmenya menanti kedatangan Pak Menteri gimana, Pak? Yang pertama dalam sejarah berdirinya Pulau Gak, baru pertama kali pejabat. Pertama kali ada Pak Menteri ke sini ya. Sekaligus kami ingin dia membuktikan bahwa kampung kami baik-baik saja. Oh begitu, berarti memang ini tuh nggak ada ini ya Pak, maksudnya kayak dari warga sekitar yang emang tinggal di sini nggak ada komplain atau gimana gitu ya? Nggak ada, Pak. Oke, sejauh ini aman, alam aman? Aman, kami masih punya kopra, kami punya kopra, pisang semua. Siap. Ya sudah. Ini mau kembali bertemu Pak Menteri, Mas mungkin? Ya sudah. Mari lihat di situ antusiasme warganya, pemirsa. Warga dari Pulau Gak, ada dari komunitas perempuan pesisir Pulau Gak yang mewakili semua masyarakat Pulau Gak bahwa mengatakan bahwa alam Pulau Gak masih baik-baik saja, betul begitu? Sehat selalu ya. Sehat yang banyak. Iya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tidak ada penyakit, tidak ada gatal-gatal. Aman. Aman ya. Ya aman. Ini kita Dari Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat Daya, Brilian Syaheran, TV One mengabarkan. Pemirsa, panen raya jagung di Penukal Aba Belematang Ilir, Sumatera Selatan bertujuan mendukung target swasembada pangan nasional. Panen raya kuartal kedua diharapkan bisa mengurangi ketergantungan impor dan menyerap hasil petani lokal lebih maksimal. Kebun jagung ini berada di area perkebunan kelapa sawit Kecamatan Talang Ubi, dikelola oleh kelompok tani dengan pengawasan dari Dinas Pertanian Kabupaten Pali dan pengamanan oleh pihak kepolisian. Produksi jagung terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan melibatkan sejumlah pihak, sehingga swasembada pangan bisa tercapai dan berdampak pula pada kesejahteraan petani. Kita ke kabar selanjutnya, pemirsa. Sebagian jemaah haji mengalami sejumlah kendala dalam melaksanakan ibadah baik di Arafah hingga di Mina. Tim Was Haji DPR mengkritik Kementerian Agama yang dinilai kurang antisipasi dalam menghadapi musim haji di tahun 2025 ini. Menteri Agama Nasaruddin Umar pun meminta maaf jika ada hal yang kurang berkenan karena jemaah dari Indonesia merupakan yang terbanyak. Rangkaian ibadah haji sudah memasuki tahap akhir. Sebagian jemaah haji menyelesaikan tahapan lempar jumroh atau mengambil nafar awal. Jamarat sudah dipadati jemaah yang melakukan lempar jumroh ula, wusta, dan akobah. Jemaah memilih melakukan lempar jumroh pada pagi hari karena cuaca yang bersahabat, serta ingin menyelesaikan tahapan lempar jumroh atau nafar awal. Dalam pelaksanaan ibadah haji 2025, ada sejumlah jemaah yang mengalami kendala. Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Adis Kadir, mengkritik Kementerian Agama yang dinilai kurang antisipasi dan tidak mengambil pelajaran dari pengalaman tahun sebelumnya. Kenyataannya kalau kita lihat di lokasi, di lapangan, masih banyak sekali kekurangan. Ada jemaah yang lagi istirahat, tiba-tiba malam diusir, pindah. Ada jemaah yang masih tertinggal, ada jemaah yang belum dapat makan, dan lain sebagainya.
Ini kan banyak, memang kecil, tapi kalau dikumpulkan akan banyak sekali. Menteri Agama Nasruddin Umar menyatakan, secara umum tidak ada jemaah haji dari Indonesia yang terlantar. Namun Nasruddin meminta maaf jika ada hal yang kurang berkenan karena jemaah dari Indonesia merupakan yang terbanyak. Khusus Indonesia menjadi perhatian karena yang terbanyak jemaahnya adalah masih Indonesia. Dan juga minta maaf kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, karena itu semata-mata disebabkan oleh karena kepadatan lalu lintas antara Arafah, Musdalifah dan Mina. Tetapi secara umum dan tidak ada satupun yang terlantar, semua jamaah diangkut dari hotel kecuali yang memang dibadalkan karena di rumah sakit. Tim TV One mengabarkan. Wakil Kepala BP Haji Dhanil Anzar Simanjuntak menemui sejumlah lansia di penginapan jemaah haji untuk memastikan pelayanan kepada para lansia berjalan dengan baik. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Kepala BP Haji Dhanil Anzar Simanjuntak menemui langsung para jemaah lansia di kamar penginapan. Selain mengecek kondisi jemaah, Dhanil juga mendengarkan berbagai masukan dari para lansia mengenai pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Dhanil juga mendengarkan cerita dari para jemaah lansia mengenai perjuangan mereka untuk bisa berangkat haji. Menurutnya, untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, BP Haji akan memperjuangkan hak-hak para lansia agar bisa berangkat ke Tanah Suci tahun depan. Saya saran para pejabat nanti di BP Haji semuanya coba tengok jamaah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi santai munculnya usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jokowi menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari dinamika politik biasa dalam sistem demokrasi. Surat usulan dari sejumlah purnawirawan prajurit TNI terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka jadi sorotan. Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi santai dan menyatakan sebagai dinamika demokrasi. Namun menurut Jokowi, realisasi dari usulan tersebut memiliki aturan ketatanegaraan yang ketat. Ya, negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya, diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu, yaitu dinamika demokrasi kita. Biasa saja, biasa. Ya, pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri, kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti. Bahwa pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden, misalnya korupsi atau melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran berat itu baru. Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, belum membaca surat usulan tersebut. Jadi buat lihat surat itu? Enggak, saya kan tanda tangan surat-surat, terus saya bilang, itu katanya ada surat dari forum gitu. Masih di sekjen Pak, sekjennya lagi keluar. Tapi kalau tanggapannya gimana Bang, dari Abang sebagai pimpinan Gerindra? Belum baca, gimana nanggapin itu. Pihak DPR memastikan sudah menerima surat usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Tim TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya pemirsa, memasuki hari terakhir libur panjang Idul Adha, stasiun kereta cepat Halim Jakarta hari ini masih dipadati penumpang. Hingga pukul 10 pagi tadi saja sudah lebih dari 10.000 tiket kereta cepat yang terjual. Lalu bagaimana antusiasme masyarakat pengguna kereta cepat Wush di hari terakhir libur panjang? Berikut liputan reporter TV One Ikra Anggana dan juru kamera Dani Martin. Saat ini saya berada di Stasiun Halim Jakarta Timur, stasiun kereta cepat Indonesia Cina atau Wush, yang saya lihat pagi hari ini antusiasmenya masyarakat sudah banyak datang ke sini.
Dari informasi yang kami terima saja pemirsa, sepanjang libur panjang dan juga libur Hari Raya Idul Adha dan juga cuti bersama selama periode 5 Juni hingga 9 Juni 2025 ini, di hari kemarin di tanggal 8 informasinya sebanyak 19.000 tiket Wush terjual, baik dari arah Jakarta menuju Bandung maupun Bandung menuju Jakarta. Dan informasinya di hari ini di pukul 10 waktu Indonesia Barat sudah 10.000 tiket ludes terjual. Lantas bagaimana keseruan masyarakat di hari terakhir cuti bersama ini? Saya akan mengajak Anda untuk melihat antusiasmenya dan juga animonya di Stasiun Halim, Jakarta Timur, kereta Wush. Ikuti saya. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di peron kereta cepat Wush, di mana di belakang saya ini sudah ada rombongan anak-anak dan juga keluarga yang akan melangsungkan liburan di akhir pekan ini, di akhir cuti ini ke arah Bandung. Kita ajak ngobrol-ngobrol ya. Halo adik-adik, halo kakak. Halo. Ini dengan Mbak siapa? Fiona. Ini ramai banget ini, mau kemana nih, mau ngapain nih? Kita sebenarnya tujuannya mau ke Bandung sih. Terus dari teman-teman sekolah ibu-ibu gitu. Iya, mau nginep bareng. Ada berapa orang yang ikut? Berapa ya? Lebih dari 10 nih ya. Kayaknya anak-anak, sebenarnya kita mau nemenin anak-anak nih. Rencananya di Bandung mau ngapain nih, Mbak? Kita mau nginep di glamping. Ini sebelumnya punya rencana kayak gini terinspirasi dari siapa sih? Gimana sih? Boleh diceritain mungkin? Karena liburan anak, bosen, kita mau sedikit getaway. Paling deket dan cepet kan naik Wush ya, of course gitu. Jadi, dan beberapa dari kita ini baru pertama kali coba. Jadi mau experience something yang different lah ya. Mbak Fiona, ini anak-anak seneng banget ya kelihatannya ya. Ada yang mau disampaikan nggak adik-adik? Gak mau. Seneng nggak tapi bisa naik bus? Senang. Happy holiday. Happy holiday. Namanya siapa? Carter. 10. 10 tahun, luar biasa. Semoga holiday-nya happy dan senang gitu ya. Dan selamat sampai Jakarta lagi. Mbak, terima kasih ya atas waktunya. Terima kasih. Happy holiday. Ya, itu tadi pemirsa antusiasme anak-anak dan juga para penumpang yang akan menggunakan Wush di hari terakhir cuti bersama atau libur panjang selama 5 sampai 9 Juni 2025 ini. Memang antusiasmenya sangat tinggi. Di pukul 10 ini tadi sudah saya sampaikan sekitar 10.000 lebih, dan juga termasuk anak-anak dan para keluarganya yang menghabiskan akhir pekan liburnya untuk berlibur dari Jakarta ke Bandung maupun sebaliknya. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Dani Martin, TV One mengabarkan. Pemirsa, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang laga kontra Jepang di Osaka. Laga melawan Jepang akan menjadi ujian bagi lini pertahanan Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan perdana di Jepang di Stadion Expo 70 Osaka pada Minggu 8 Juni 2025 pukul 19.30 waktu setempat. 30 pemain yang diboyong dalam lawatan kali ini seluruhnya sudah mengikuti latihan, seperti J.I. Jess, Messil Gers, Martin Paes, hingga Kevin Dix. Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang di laga terakhir Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Selasa petang waktu setempat. Meski hasil laga nanti tak berpengaruh di klasemen akhir, namun Timnas Indonesia menargetkan mampu mencuri poin di kandang Jepang. Laga melawan Jepang akan menjadi ujian bagi lini pertahanan Indonesia menghadapi tajamnya samurai biru. Meski demikian, para pemain tak gentar dan siap memberikan yang terbaik. Hal yang sama juga dilontarkan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Yeah, we are in a good spot. Everybody's recovering well. Now focusing on the next game against Japan, and we arrived yesterday, and now we're focusing on the next match. So we're confident, but Japan is also very confident, of course. They're playing at home,
and we're trying to do our best to have a very good result. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menjalani official training pada hari Senin di Stadion Panasonic Suita, Osaka. Dari Suita, Osaka, Jepang, Widya Bisela, TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh Timnas Indonesia dalam gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak hanya menonton langsung di stadion, Prabowo pun mengundang skuad Garuda ke kediamannya dan memberikan hadiah jam tangan mewah. Gemuruh Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta disambut antusias oleh puluhan ribu supporter Indonesia. Tak hanya rakyat Indonesia yang puas akan hasil yang diraih Indonesia kala mengalahkan Cina 1-0 pada Kamis malam lalu. Tetapi reaksi Presiden Prabowo Subianto yang nonton langsung juga ikut terpotret. Kedatangan Prabowo ini menjadi penyemangat di lapangan. Prabowo meyakini Indonesia masih punya asa lolos Piala Dunia. Bersyukur kita berhasil, perjalanan masih ada tantangan ya, kita harus menang lawan Jepang, tapi insya Allah siapa tahu kali ini kita beruntung bisa masuk Piala Dunia, siapa tahu. Oke? Terima kasih ya. Hah? Tuh Pak. Nonton 2 kali peruntungan ini Pak. Hoki apa katanya? Mana Pak yang dibawa hoki Pak? Usai pertandingan, Prabowo mengundang punggawa Timnas Indonesia ke kediamannya. JJS dan kawan-kawan mendapatkan sambutan hangat hingga bernyanyi bersama disaksikan Prabowo. Patrick Kluivert menyampaikan terima kasih atas undangan dari Presiden Prabowo. We really appreciated that we get this invitation, of course, by the President, and we're very grateful. Fantastic win yesterday, and we're building on the future. Good luck, enjoy, and give the heart for the country. Begitu juga dengan JJS yang sangat menikmati pertemuan, nyanyi bersama hingga jamuan makan siang dari Presiden. Win yesterday, he wanted to celebrate with us, so we really appreciate that he invited us into his home, and we got the chance to meet him and his family. So we are really grateful, and yeah, we had a good time. We did actually sing together, everybody. So we had a really good time. I think most of the lunch was us singing together, so that means we have a really good bond together. Prabowo juga memberikan apresiasi berupa jam tangan mewah kepada seluruh pemain sebagai penyemangat dan motivasi untuk mereka semua. Ayo Garuda, tunjukkan hasil terbaik demi lolos Piala Dunia. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Dan jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Berita Utama Kriminal. Saya Shana Damayana, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.